Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuri Enggarnisa dengan NIM 210509740050 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi 2021B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model infrastruktur jaringan. Apa sih pengertian dari jaringan komputer dan sistem terdistribusi? Jaringan komputer adalah suatu sistem yang menghubungkan beberapa komputer untuk berbagi informasi atau data dan sumber daya. Komputer dan perangkat lain yang saling terhubung bakal memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih mudah. Jaringan dapat bersifat privat dan publik. Dalam penggunaan jaringan privat, biasanya memerlukan akses user untuk memasukkan kredensial kata sandi yang dimasukkan secara manual oleh administrator atau diperoleh langsung oleh pengguna. Lalu kita beralih ke pengertian sistem terdistribusi, merupakan sekumpulan komputer otonom yang terhubung ke suatu jaringan, di mana bagi pengguna sistem terlihat sebagai satu komputer. Maksud dari komputer otonom sendiri yaitu walaupun komputer tidak terhubung ke jaringan, komputer tersebut data tetap berjalan. Dengan menjalankan sistem terdistribusi, komputer dapat melakukan koordinasi aktivitas berbagai sumber daya seperti hardware, software, dan data. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan antara jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Untuk persamaannya, keduanya merupakan sekumpulan komputer yang saling terkoneksi dengan media transmisi yang relatif tidak jauh berbeda, sama-sama harus memindahkan file. Lalu di sini terdapat perbedaan antara jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Yang pertama, pada jaringan komputer, komputer yang terhubung merupakan gabungan yang terdiri dari beberapa workstation atau juga gabungan komputer server dan klien. Spesifikasi hardware server tidak harus lebih baik dari hardware klien. Lalu untuk sistem terdistribusi, komputer yang terhubung terdiri dari host atau komputer utama dan terminal-terminal atau komputer yang terhubung dengan komputer host. Lalu yang kedua perbedaannya yaitu pada jaringan komputer, keberadaan sejumlah komputer dalam jaringan tidak harus transparan di satu lokasi, sehingga secara fisik tidak dapat dilihat oleh user lain yang berbeda dalam jaringan. Lalu untuk sistem terdistribusi, yang kedua, keberadaan sebuah atau sejumlah komputer atau terminal autonomous bersifat transparan bagi user, biasanya berada dalam suatu area lokasi. Tentunya memiliki manfaat dari jaringan komputer ini. Manfaat jaringan komputer sendiri diantaranya yaitu yang pertama, jaringan komputer dapat sharing resource atau data program peripheral komputer. Yang kedua, media komunikasi efektif dan multimedia. Lalu yang ketiga, jaringan komputer memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Yang keempat, memungkinkan penyampaian lebih terpadu. Yang kelima, memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi lebih efisien. Yang keenam, dapat menjaga keamanan data lebih terjamin dalam hak aksesnya. Yang ketujuh, yang terakhir, jaringan komputer menghemat biaya pengembangan dan pemeliharaan. Jenis-jenis jaringan komputer. Jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan jangkauannya. Yang pertama ada personal area network. Jenis jaringan ini mencakup wilayah yang kecil, misalnya saja pada kantor dan rumah. Biasanya banyak digunakan hanya untuk keperluan internet serta printer dan tidak memerlukan resource yang besar untuk menggunakan jaringan PAN ini. Lalu yang kedua adalah LAN, Local Area Network. Berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. LAN merupakan salah satu tipe jaringan komputer yang umum dijumpai. Contoh penerapan jaringan LAN yaitu pada sistem jaringan pada sekolah, kantor, maupun rumah. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga ada Metropolitan Area Network atau MAN. Jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Jenis jaringan ini lebih besar dari jaringan LAN tadi atau Local Area Network. Lalu yang keempat ada Campus Area Network. Jaringan ini dapat dibilang memiliki kesamaan dengan MAN.
namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademisi. Untuk jaringan ini lebih banyak digunakan untuk keperluan praktek seperti lab, email, pembaruan kelas, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima ada Wide Area Network atau WAN, kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN ini cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM, X25, serta frame relay untuk konektivitas jarak yang lebih jauh lagi. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan media transmisi. Yang pertama ada wire network, jaringan komputer yang menggunakan kabel sebagai media pengantar pada sebuah network. Media transmisi memegang peranan yang sangat penting karena informasi atau data akan diangkut melalui media transmisi. Pada wire network ini ada beberapa pilihan kabel yang dapat digunakan, yaitu kabel koaksial, kabel twice pair atau TP, dan kabel fiber optik. Lalu yang selanjutnya ada wireless atau tanpa kabel. Pada jenis jaringan komputer yang menggunakan media transmisi wireless atau tanpa kabel, data media yang digunakan seperti gelombang radio, inframerah, Bluetooth, dan microwave. Wireless bisa difungsikan ke dalam jaringan LAN, MAN, maupun WAN. Wireless ditujukan untuk kebutuhan mobilitas yang tinggi. Lalu di sini ada jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan pola pengoperasiannya. Yang pertama ada jaringan client server. Jaringan client server sebuah hubungan jaringan yang menggunakan prinsip pelayanan dan yang dilayani. Lalu ada jaringan peer-to-peer. Peer-to-peer adalah kumpulan beberapa komputer yang biasanya tidak berjumlah banyak yang terhubung dalam jaringan untuk melakukan koneksi berbagai data atau sharing dan memakai sumber daya resource komputer lain seolah itu komputer sendiri. Sini ada topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer yang pertama ada topologi bus. Topologi bus ini mempunyai kabel tunggal yang masing-masing workstation dan server saling terhubung. Tentunya dalam topologi jaringan ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya sendiri dari topologi bus ini adalah ketika melakukan pengembangan jaringan dan workstation baru akan tetapi tidak dapat mengganggu workstation lain. Kekurangannya, ketika kabel mengalami kerusakan atau putus, maka akan mengalami gangguan pada keseluruhan jaringan. Yang kedua ada topologi ring atau cincin. Topologi cincin ini merupakan topologi yang terbentuk ketika semua perangkat telah terhubung, sehingga menyerupai cincin atau berpola lingkaran. Jadi pada setiap workstation akan menerima informasi dari satu perangkat ke perangkat lain. Kelebihan dan kekurangan dari topologi ring atau cincin ini, yaitu pada kelebihannya tidak akan terjadi collision atau tabrakan antar data. Lalu untuk kekurangannya sendiri, jika salah satu node mengalami permasalahan, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Topologi jaringan komputer yang selanjutnya ada topologi star atau bintang. Topologi star atau bintang merupakan topologi yang masing-masing workstation memiliki jalur yang terhubung langsung melalui server atau hub. Di sini kelebihan dari topologinya yaitu jika salah satu workstation mengalami gangguan, maka tidak semua jaringan akan mengalami hal yang sama, dikarenakan setiap workstation memiliki jalur atau kabel sendiri. Lalu untuk kelemahannya, topologi star ini membutuhkan biaya yang besar karena membutuhkan sumber daya kabel yang banyak. Selanjutnya ada topologi tree atau pohon. Topologi tree merupakan gabungan dari topologi star dan bus. Topologi jaringan ini menyerupai bentuk akar pohon yang dapat dibilang hanya perangkat hub saja yang terhubung langsung menuju bus pohon dan setiap hub berfungsi sebagai akar dari pohon. Lalu yang selanjutnya ada mesh. Topologi mesh sering dipakai ketika terdapat suatu kondisi di mana tidak adanya hubungan komunikasi yang terputus secara absolut antar node dalam sebuah jaringan komputer. Lalu di sini ada macam-macam perangkat jaringan komputer. Macam-macam perangkat jaringan komputer. Yang pertama ada server, yang kedua ada kabel jaringan, lalu yang ketiga ada router, yang keempat ada modem, dan yang terakhir yang kelima ada wireless card. Sekian presentasi dari saya.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.